Seperti layaknya pabrikan Italia lainnya, Aprilia adalah salah satu produsen motor yang lumayan sering melakukan upgrade pada superbike produksi massal mereka, yaitu RS-V4. Meskipun sudah keluar dari WSBK, RS-V4 tetap menjadi perhatian utama dari Aprilia. Hal ini dibuktikan oleh Aprilia yang selalu melakukan revisi pada RS-V4, walaupun itu hanya revisi kecil untuk menyempurnakan RS-V4. Bahkan hampir di setiap tahun, Aprilia selalu melakukan revisi. Dan meskipun sering melakukan revisi, tapi varian RS-V4 tidak sebanyak pabrikan tetangga yang sesama Italia. Yang varian superbike-nya itu ada banyak sekali. Ada varian S, varian R, Superleggera, SP1, SP2, SP3, pecat. Untuk dari tahun 2016, Aprilia hanya memiliki beberapa varian seperti RS-V4RR, RF, dan RS-V4 Factory. Aprilia juga baru saja meluncurkan generasi RS-V4 terbaru pada tahun 2021 kemarin. Dan karena sudah tidak terlibat dengan WSBK, yang artinya sudah tidak ada batasan soal aturan motor homologasi yang mengikat Aprilia. Maka di sini, Aprilia bisa lebih leluasa dalam berkreasi pada pengembangan mesin, yang dimana mereka bisa bebas meningkatkan kapasitas mesin dari yang awalnya 1000 cc, sekarang menjadi 1100 cc. Untuk model generasi terbaru, belum banyak varian yang dimunculkan ya, tapi ada satu varian yang cukup mencuri perhatian saya untuk dibahas di video kali ini, yaitu Aprilia RS-V4 X30, yang baru saja diluncurkan pada September 2022, dengan edisi terbatas yaitu hanya 100 unit. Tapi di video ini, kita tidak akan terlalu fokus pada spesifikasi, karena kalau cuma ngomongin spek, udah kelewat banyak sekali channel yang membahas. Jadi biar gak boring, kita akan coba membaca bagaimana cara cerdas Aprilia dalam mempromosikan dan menjual RS-V4 X30. Aprilia RS-V4 X30 adalah motor yang dikembangkan oleh divisi balap Aprilia dan sudah ditanamkan program dari Aprilia Factory Works. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, sepertinya kita perlu sedikit berkenalan dengan apa itu yang namanya Aprilia Factory Works. Aprilia Factory Works adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Aprilia di sekitaran tahun 2015 lalu. Program ini khusus dibuat untuk konsumen penikmat motor biasa ataupun konsumen penikmat adrenalin balap. Wes siapa aja boleh lah, pokoknya punya kondisi dompet yang selalu sehat. Program ini menawarkan konsumen untuk bisa memiliki RS-V4 yang berbeda dari RS-V4 pada umumnya, dengan spek yang di atas rata-rata dan memungkinkan konsumen untuk merasakan sensasi motor balap yang diklaim memiliki performa yang mendekati RSGP, motor yang jadi andalan Aprilia di MotoGP. Masa sih? Yang dimana dalam program ini, Aprilia RS-V4 akan dipasangkan kit khusus balap yang dikembangkan oleh Factory Works. Contohnya seperti penyempurnaan sasis, bodywork, elektronik, bahkan sampai ke dalam bagian mesin. Pemasangan komponen ini akan dilakukan oleh divisi balap Aprilia. Jadi istilahnya program ini seperti modifikasi khusus yang dilakukan oleh pabrikan. Dan modifikasi ini diklaim mampu memaksimalkan performa mesin, mengurangi bobot secara keseluruhan, dan meningkatkan aerodinamika. Dan status dari RS-V4 yang terpasang kit dari Factory Works akan berubah secara otomatis menjadi motor track only yang dikhususkan untuk penggunaan di sirkuit atau kebutuhan balap. Dan di tahun 2022 ini, Aprilia meluncurkan RS-V4 X30, sebuah motor edisi terbatas yang sudah ditanamkan program dari Aprilia Factory Works. RS-V4 X30 modelnya sedikit berbeda dengan RS-V4 Factory Works versi generasi sebelumnya, karena RS-V4 X30 menggunakan kit Factory Works khusus dibuat untuk RS-V4 X30 yang membuat motor ini tampak seperti pure motor balap prototype dan sangat mirip seperti Aprilia RSGP. Kesan MotoGP diperkuat dari model wingletnya yang lebih besar, dan inilah yang membedakan antara Aprilia X30 dengan RS-V4 Factory Works generasi sebelumnya. Dan supaya RS-V4 X30 tampak semakin istimewa, Aprilia memberikan label Limited Edition, yaitu diproduksi hanya 100 unit. Di sini Aprilia juga punya cara pintar untuk memperkuat branding Limited Edition dari RS-V4 X30, yaitu dengan memanfaatkan momen perayaan 30 tahun kemenangan pertama Aprilia di GP125 yang diraih oleh Alessandro Gramigni pada tahun 1992 silam. Aprilia juga tidak lupa memberikan corak warna yang mirip seperti motor yang dipakai Alessandro Gramigni pada saat menjadi juara GP125. Kesan historikal yang kental ini tentunya mampu meningkatkan daya tarik dari RS-V4 X30. Bagi para fans Aprilia yang bersaldo Infinity, tentunya ini adalah sebuah panggilan untuk segera datang mengunjungi dealer Aprilia terdekat. Cara marketing ini sebenarnya sudah pernah dilakukan Aprilia pada tahun 2019 lalu, melalui Aprilia RS-V4 X,
yang dijual dalam jumlah lebih sedikit, yaitu 10 unit saja. Sesuai arti dari huruf X di belakangnya, yang artinya adalah 10 dalam angka Romawi. Dan ternyata, seri X ini laku keras dan terjual habis. Perilisan RSV4X yang dilakukan Aprilia pada 2019 lalu bisa dibilang adalah agenda cek ombak untuk melihat bagaimana respon konsumen sebelum akhirnya mereka merilis RSV4X30 dengan jumlah yang lebih banyak. Dari pembahasan ini bisa disimpulkan, trik jualan ini mengandung gimmick. Tapi apakah itu salah? Ya tentu saja tidak. Marketing memang harus pandai dalam membuat gimmick. Justru cara ini adalah trik marketing yang bagus. Karena Aprilia bisa menjual 2 barang dagangan sekaligus dalam satu produk, yaitu unit RSV4 dan seperangkat kit dari Factory Works yang dibundling menjadi RSV4 X30 dan dibungkus dengan embel-embel limited edition dan dijual dengan harga yang lebih mahal dari Factory Works pada umumnya. Mantap kan? Mungkin bisa dibilang RSV4 X30 adalah produk teristimewa dari yang istimewa. Tapi ada satu hal yang mau saya kritik dari produk ini, yaitu soal deskripsi spesifikasi yang ditulis di website resmi Aprilia. Mereka mengklaim RSV4 X30 sebagai motor produksi massal pertama yang menggunakan underwing atau semacam swing arm scoop. Mohon maaf nih ya, KTM pasti ketawa baca ini, karena KTM sudah lebih dulu pakai arm scoop melalui produk RC8C, yang juga sama-sama produk limited edition. Dan lagi-lagi pintarnya, Aprilia tidak menggunakan istilah arm scoop, melainkan underwing. Namanya doang beda, padahal fungsinya sama aja. Sebagai penambah downforce belakang dan sekaligus pendingin roda belakang. Bisa aja itu cara marketingnya. Oke, itu adalah sedikit ocehan singkat soal Aprilia RSV4 X30. Kalau kalian mau revisi, barangkali ada yang salah, atau kalian mau berpendapat, bisa langsung ditulis di kolom komentar seperti biasanya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!